Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas soal-soal TPS. Soal yang pertama, if the expression, ya, maka salah satu nilai X yang mungkin adalah, nah ini kita kali silang aja. 3 dikali 2, X adalah 6X sama dengan X min 5. Ini kan boleh ditulis X tambah 2 ya. X tambah 2. 6X sama dengan, karena di sini koefisiennya 1 sama-sama 1 ya, X kuadrat. Kemudian min 5 tambah 2 adalah min 3, kasih X di sini. Min 5 kali 2, min 10. Ya. X kuadrat dikurang 3X min 10 dikurang 6X sama dengan 0. X kuadrat dikurang min 3X min 6X min 9X min 10 sama dengan 0. Nah, ini hasil kalinya min 10. Hasil tambahnya adalah min 9 ya. Sini. Nah, kita faktorkan karena hasil kalinya adalah negatif, berarti faktornya ada yang positif, ada yang negatif. Gitu ya. Nah, kemudian berapa? Supaya jadi 10 kan 9 dikali 1. 10 kali 1. Nah, karena di sininya negatif 9, berarti yang kita negatifkan itu adalah min 10. Berarti di sini min 10 tambah 1. Di sini tulis 10, yang bagian yang positifnya yang 1. Sama dengan 0. Kalau begitu, X sama dengan min 1 atau X sama dengan 10. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah bagian yang A. Soal kedua, in the graph above, di diagram di atas, ABCD adalah persegi. Yang dia tanya koordinat B. Ya. Nah, koordinat B, ini kan X, Y. Di sini X-nya. Nah, X di sini berapa? Min 1. Berarti B itu untuk X-nya adalah min 1, Y-nya adalah di sini. Ya, yaitu 4. Sehingga koordinat B adalah min 1,4. Jawaban yang benar adalah yang B. Soal ketiga, garis Y sama dengan 2 per 3X min 5 adalah tegak lurus dengan garis. Nah, perpendikular ini artinya tegak lurus ya. Syarat garis tegak lurus. Gradiennya M1 sama dengan min 1 M2. Ini syarat dia saling tegak lurus. Nah, kita lihat bahwa persamaan garis secara umum adalah Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan garis lurus ya. Nah, kita punya persamaan Y sama dengan 2 per 3X dikurang 5. Nah, ini gradiennya. Ini kita anggap M1. Maka untuk tegak lurus, M2-nya, ya kan? Nah, ini kan boleh dibuat ini. M1, ya kan, kali silang, dikali M2 sama dengan min 1. M1-nya berapa? 2 per 3 dikali M2 sama dengan min 1. Atau M2 kali silang lagi, min 3 per 2. Cari gradien yang min 3 per 2. Nah, ini gradiennya yang koefisien X. Nah, ini bukan tegak lurus. Ini, hati-hati ya, gradiennya harus min 3 per 2. Nah, di sini min 2 per 3, bukan. Ini, enggak juga. Karena di sini nilainya adalah min 2 per 3. Harusnya min 3 per 2. Kemudian yang D, bukan juga ya. Harus ada negatif. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nah, ini. Pas dia ya. Min 3 per 2. Ini syarat untuk tegak lurus. Kalau dia sejajar, atau paralel ya, bahasa Inggrisnya, maka M1 harus sama dengan M2. Ini syaratnya. Oke. Lanjut soal keempat. Jika 30% dari R, 30% dari R sama dengan 75% dari S.
ya. Nah, berapa 50% dari S yang dia tanya? Nilai dari 50% S ini berapa jika R-nya sama dengan 30, ya. Nah, dari sini, persamaan pertama ini, kita bisa nyatakan S sama dengan, ini kita kali silang aja, 30% per 75% kali R. R-nya berapa? 30. Ini kan persen-persen hilang, habis ya. Ini sama-sama dibagi 15. Dapat 2, dapat 5. 2 per 5 kali R. R-nya adalah 30. Ini sama-sama bagi 5, 2 kali 6, 12. Sehingga nilai S itu adalah 12. Nah, nilai dari 50% dari S, 50% dari S ini sama dengan 50% dikali 12. 50% itu kan 50 per 100 dikali 12. Ini kalau sama-sama dibagi 20 dapat 1. Ini 2. 1 kali 12 bagi 2, 6. Jadi 50% dari S adalah nilainya adalah 6. Jadi jawabannya yang B. Soal kelima, sebuah asrama menampung 30 laki-laki dan ukuran ruangan untuk tiap laki-laki adalah 42 feet kuadrat. Jika ditambahkan 5 orang laki-laki ke dalam asrama ini, berapa pengurangan ukuran ruangan untuk masing-masing laki-laki? Ya, awalnya ada 30 laki-laki, 30 laki-laki. Yang mana satu laki-laki itu besar ruangannya adalah 42 square feet, ya. 42 feet kuadrat. Ini untuk satu orang. Berarti luas ruangan, luas asramanya, ya kan? Ini sama dengan 30 kali dengan 42, sama dengan 1260 feet kuadrat, ya. Nah, kemudian ini kita misalkan asramanya. Awalnya kan 30 orang nih. Ukurannya adalah untuk masing-masing orang adalah 42 feet kuadrat. Nah, kemudian ditambah lagi 5 orang, jadinya adalah 35 orang. Tentu berkurang ya kan? Awalnya 42 luas ruangan untuk masing-masing laki-laki, kalau ditambah 5 orang, tentu akan berkurang, ya kan? Nah, jadi luas total 1260 dibagi dengan berapa? Awalnya 30 ditambah lagi dengan 5 laki-laki, yaitu 35. Hasilnya berapa? 36 feet kuadrat. Nah, kalau 30 laki-laki, ya di sini 30, misalnya diisi 30, maka masing-masing laki-laki mendapat ukuran kamar atau ruangannya, yaitu 42 feet kuadrat. Nah, kalau ada 35, ini masing-masing laki-laki mendapatkan ukuran kamar sebesar 36 feet kuadrat. Ya, kalau 35 orang. Kalau 30 tentu makin besar. Nah, yang ditanya berapa pengurangannya? Awalnya masing-masing dapat 42, kemudian jika ditambahkan 5 orang, ruangannya yang didapatkan sebesar 36. Berapa pengurangannya? Dari 42 dikurang 36 berapa? Ya, 6 feet kuadrat. Gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Soal ke-6, Rob memiliki 6 lagu di musik playernya. Berapa banyak urutan 4 lagu berbeda yang dapat dibuat oleh Rob? Ya, kita misalkan lagunya A, B, C, D, E, dan F. Ya, karena dia punya 6 lagu di musik playernya. Dia akan menyusun 4 lagu berbeda yang dibuat berurutan. Ya, nah,
ini bisa kita gunakan aturan perkalian. Nah, lagu pertama dia bisa memilih mau A, B, C, D, E, F. Banyak pilihannya berapa? 6. Ya kan? Nah, lagu kedua karena udah diambil 1, tinggal 5. Lagu ketiga karena udah diambil 2 kali, tinggal 4. Kemudian tinggal 3 pilihan lagi untuk lagu yang keempat. Nah, banyak cara menyusun. Ini adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3. 6 kali 5 kan 30, dikali 4 kali 3, 12. 3 kali 12, 36. Tambahkan nolnya 1. Jadi dapat dibuat sebanyak 360. Jawabannya yang D. Soal ke-7. Pada diagram di atas, garis EF dan GH adalah paralel. Jadi EF dan GH sejajar. Dan garis AB tegak lurus dengan garis EF dan GH. What is the length of line AB? Berapa panjang garis AB? Ya, di sini kan diketahui sudutnya 120 derajat. Kalau satu sudut berpelurus seperti ini, nah, ini kan nilainya 120. Nah, satu sudut berpelurus ini 180. Sisanya berapa supaya jadi 180? Ya, 60 derajat, ya kan? Nah, 60 derajat ini berseberangan dengan sudut yang di sini, sudut C. Jadi, nilainya sama, 60 derajat. Nah, yang ditanyakan panjang garis AB. Kita bisa menggunakan ini, sin sudut C sama dengan, sin itu kan depan per miring, ya kan? Nah, sin sudut C adalah sin 60 derajat, sama dengan depannya adalah AB, miringnya adalah 10. Kalau kita kali silang, AB sama dengan 10 kali dari sin 60 derajat, sama dengan 10 dikali setengah akar 3, yaitu 5 akar 3. Jadi jawabannya yang C. Soal ke-8, di expression ini sama dengan, nah ini kita faktorkan, x kuadrat ditambah 2x min 15. Hasil kalinya min 15, hasil tambahnya positif 2. Ya. Nah, kalau hasil kalinya min 15, berarti salah satunya positif dan satunya lagi negatif. Berapa? Kali berapa hasilnya 15? Yaitu 3 kali 5. 3 kali 5 kan 15. Yang mana kita taruh di sini? Yang positif, yang paling besar, karena di sini positif. Ya, berarti di sini kita taruh 5, di sini kita taruh 3. Karena 5 tambah min 3 kan positif 2. Dibagi dengan X, ini juga kita faktorkan ya, karena hasil kalinya negatif, berarti di sini positif, di sini negatif. Hasil penjumlahannya positif, berarti yang positif di sini kita taruh yang paling besar. Berapa? 7 dikali 3, ya kan? 21. Ya. Nah, di sininya yang 7, di sini 3. Paham ya? Kalau di sininya negatif, kita taruh bilangan yang paling besar di posisi negatif di sini. Karena dia positif, ya bilangan terbesar posisinya di positif di sini. Ya, gitu ya. Nah, ini boleh dicoret nih. Sehingga yang tersisa X tambah 5 per X tambah 7. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal ke-9, titik 2,1 adalah titik tengah dari sebuah garis dengan titik min 5,3 dan, nah misalkan ini ada garis nih. Garisnya kita namai AC. Ya. Nah, di sini midpoint-nya, titik tengahnya, kita namai B. Nah, titik tengahnya adalah 2,1. Si B-nya adalah 2,1. Dan salah satu titik
yang diketahui itu adalah min 5,3. Misalkan di titik A min 5,3. Mau di C juga boleh, nanti hasilnya juga sama. Nah, untuk mencari titik tengah, ya, titik B itu sama aja dengan, kan ini titik tengah ya, titik A ditambah dengan titik C dibagi dengan 2. Atau kalau kita kali silang, 2 kali B sama dengan A tambah C. Yang kita cari adalah titik C. 2 kali B, B-nya adalah 21. Yang A-nya min 5, 3. Ditambah C. Nah, ini kita kalikan, 4, 2. Sama dengan min 5, 3 ditambah C. Ya, saya tulis di samping lagi. Sehingga C sama dengan 42 dikurang min 5, 3. Atau C sama dengan 4 dikurang 5, 9. 2 dikurang 3, min 1. Nah, sehingga titik yang lainnya adalah 9, min 1. Jadi jawabannya yang D. Soal 10. Lindsay menanam bunga ros dan bunga tulip di kebunnya. Rasio antara bunga ros dan bunga tulip di kebunnya adalah 5:6. Rasio ros ya banding tulip ini sama dengan 5:6. Jika ada 242 total bunga yang ada di kebunnya, berarti totalnya kan ros ditambah tulip sama dengan 242 bunga. Nah, berapa banyak tulip? Nah, untuk menentukan banyak tulip, tulip sama dengan perbandingan tulipnya berapa? Bagi dengan jumlah perbandingan. Ditambah, dikali dengan total bunga yang ada. Total bunga. Nah, perbandingan tulip adalah 6 di sini. 6 per jumlah perbandingannya 5 tambah 6, 11. Dikali dengan 242. Nah, ini sama-sama dibagi 11, dapat 22. Ya kan? 6 dikali 22, 132. Jadi jumlah tulip yang ada di kebunnya adalah 132. Jadi jawabannya yang E. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.